Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 26 Januari 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita akan mulai dengan berita pertama. Pohon tumbang tutupi badan Jalan Rijali, Kota Ambon. Sebuah pohon mangga tumbang di Jalan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pohon berukuran sedang itu menimpa sebuah minibus yang parkir hingga penyok pada bagian depan. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 25 Januari 2023. Salah seorang pengendara motor yang melaju seketika menabrak pohon yang menutupi separuh badan jalan. Namun kondisi pengendara motor itu tidak mengalami cedera ringan. Pantauan tribunambon.com pada hari Rabu 25 Januari 2023, sejumlah pengendara yang melintas kemudian membantu menyingkirkan batang pohon itu. Menurut pengakuan salah seorang warga, Jeki Siatau, pohon tumbang terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, Rabu 25 Januari 2023 setelah hujan deras. Tidak ada korban jiwa atas kejadian itu. Tribuners, penjabat Wali Kota Ambon, Bodewi Watimena, pastikan warga yang buang sampah sembarangan akan didenda Rp1 juta. Pemerintah Kota Ambon kini akan menindak ke warga yang melanggar Perda Persampahan. Sanksi yang dibuat berupa peringatan hingga penerapan denda sebesar Rp1 juta. Menurut penjabat Wali Kota Ambon, Bodewi Watimena, hal itu sebagai efek jerah kepada warga, sehingga warga sadar sampah dan memilih membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Lanjut dikatakan Bodewin, upaya pemerintah Kota Ambon untuk menuntaskan masalah persampahan di kota setempat masih saja terbentur kendala. Kendala ini terletak pada kurangnya armada truk pengangkut sampah di kota bertajuk Manise. Jumlah truk tidak sebanding dengan volume sampah perharinya. Hal inilah yang membuat sampah sulit diatasi. Menurutnya tidak ada satupun pemerintah yang mampu menyelesaikan suatu persoalan sampah jika itu tidak didukung dengan kesadaran masyarakat di kota itu. Dikatakannya di Ambon telah diatur soal waktu atau jam untuk membuang sampah, yakni dari pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga pukul 5 waktu Indonesia Timur. Fakta di lapangan masih ada masyarakat yang membuang sampah di pagi hari. Ini tentu akan membuat petugas agak kewalahan. Sebab di saat sampah di tempat pembuangan sampah telah bersih, malah datang lagi dalam jumlah yang banyak. Warga kota untuk taat dan patuh terhadap peraturan Perda tentang pengelolaan sampah di Kota Ambon. Ada jam-jam membuang sampah dan kewajiban masyarakat adalah membuang sampah pada tempatnya, di mana itu di tempat pembuangan sementara, dan pada waktunya jam berapa, jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Itu ada sanksinya. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah sosialisasi, menghimbau, mengajak, tetapi ternyata masyarakat tidak juga sadar-sadar. Nah, karena itu yang hari sekarang mau kita lakukan adalah penindakan terhadap masyarakat yang tidak sadar itu. Perdanya ada. Nah, kita mau bikin supaya minimal ada efek jerah, supaya masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan di kota ini. Jangan semua disalahkan kepada pemerintah. Ya, sampah masih ada di siang hari, pemerintah yang disalahkan, padahal pagi hari sudah kita angkat.
Kalau tidak dibuang pada siang hari, ya malamnya baru dibuang, siang hari tidak ada sampah di Kota Ambon. Jadi apalagi yang mesti kita lakukan kalau semua kebijakan pemerintah kota ini tidak didukung oleh masyarakat? Tidak bisa. Tidak ada satupun pemerintah yang mampu untuk menyelesaikan suatu persoalan teristimewa sampah kalau tidak didukung dengan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, Tribuners, hasil pertandingan Piala Suratin U17, Siwalima FC kalahkan Tunas Inti FC dengan kemenangan 2-1. Siwalima FC U17 menang atas Tunas Inti FC U17 dalam pertandingan Liga Suratin demi memperebutkan Piala Wali Kota Ambon dengan skor akhir 2-1 Rabu 25 Januari 2023. Liga yang sengit itu berlangsung di lapangan Lease, kawasan Lantamal 9, Halong, Kota Ambon. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lapangan, pertandingan yang menjadi laga kedua pada laga tersebut sangat menegangkan. Hal itu bukan tidak mungkin pada babak pertama laga antara Siwalima FC U17 melawan Tunas Inti U17. Kedua tim pada pertandingan awal sangat kepayahan demi membuka peluang kemenangan. Saling tackle hingga pemotongan jalur bola dari kedua tim membuat para supporter saling beradu demi memberikan semangat. Pada babak pertama, sepanjang pertandingan meski kedua tim saling berbalas serangan, kedua tim belum bisa mencetak angka sepanjang babak pertama. Peluit panjang babak kedua pun ditiupkan 10 menit selanjutnya, lebih tepatnya pada menit 51. Tunas Inti berhasil membuat semangat para pelatih yang duduk di luar lapangan berdiri demi merayakan gol pertama mereka. Melalui sepakan keras yang lurus mengarah ke gawang Siwalima FC, Abdul Rifai Lating dengan nomor punggung 4 berhasil membobol gawang lawan. Ini membuat Siwalima FC harus melipat gandakan semangat demi mengejar ketinggalan. Berbagai jenis tackle Siwalima menjadi semakin sengit. Jelas mereka tak ingin dibobol lagi. Para penonton terlihat kecewa dengan performa yang diberikan tim Siwalima. Pasalnya, panjangnya pertandingan sudah mencapai akhir waktu yang ditentukan. Pada menit-menit krusial, Siwalima berhasil bangkit dan langsung mengejar kekalahan. Melalui sepakan keras dari Ariel Rico Sahir menjadi penyama skor yang tertinggal, skor 1-1 pada menit 72. Seakan sihir yang seluruhkan pemain dengan nomor punggung 11 itu membuat semangat membara membakar seluruh pemain tim Siwalima FC. Tribuners, berita terakhir masih seputar Piala Suratin U17. Jong Ambon FC taklukkan Maluku Sada dengan skor akhir 2-0. Jong Ambon FC atau JAFC berhasil menaklukkan Maluku Sada dengan skor 2-0 pada pertandingan Rabu 25 Januari 2023 sore. Pertandingan yang memperebutkan Piala Wali Kota Turnamen Suratin U17 ini berlangsung di lapangan Lease, Lantamal 9, Kota Ambon. Pada babak pertama, Albar Pelu berhasil membuka peluang kemenangan dengan skor 1-0 untuk JFC. Pemain bernomor punggung 21 ini dengan tendangan kerasnya berhasil membuat mental dari pemain Maluku Sada FC goyah. Namun percobaan melawan balik JFC terus dilakukan oleh Maluku Sada meski belum bisa menyeimbangi skor. Peluit panjang pun ditiupkan, JFC masih unggul dengan skor 1-0. Tak lama setelah peluit panjang yang menandakan babak pertama ini dimulai, Petrus Pakniani membuat kejutan pada menit 47. Melalui tendangan keras juga, skor menjadi 2-0. Butuh usaha lebih untuk Maluku Sada untuk mengejar
Pada menit 51 demi mengejar ketinggalan, Maluku Sada memutuskan untuk mengganti dua pemain sekaligus. Keputusan pelatih untuk mengganti dua pemain sekaligus ternyata belum bisa mengejar skor yang tertinggal. Peluang-peluang yang tercipta dari daya serang Maluku Sada ternyata belum bisa mengembalikan keadaan. Dengan skor 2-0, JFC berhasil mengukuhkan kemenangan untuk maju pada putaran selanjutnya. Pada pertandingan ini dipimpin oleh wasit Abdul Bahri Lililusa. Baik, Tribuners, berita dari Piala Suratin U17 sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 26 Januari 2023. Saya Tanita Petesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.